Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Putri Anggraini, NIM 028 dari kelas PKO 2025A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pelatihan futsal berbasis VR dan AR, teknik dasar di era digital. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian VR dan AR. Yang VR yaitu teknologi yang memungkinkan pengguna masuk ke dalam lingkungan digital buatan, yaitu simulasi komputer yang terasa nyata, sehingga seolah-olah pengguna benar-benar berada di dalam dunia tersebut dan dapat berinteraksi secara langsung. Untuk AR, teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan objek digital secara langsung, sehingga pengguna tetap melihat lingkungan secara nyata, tetapi ditambahkan elemen seperti gambar, animasi, atau informasi digital lainnya. Oke, yang ketiga yaitu peran teknologi dalam futsal. Yang pertama, meningkatkan kualitas latihan seperti VR, AR, memungkinkan pemain berlatih dalam simulasi situasi pertandingan nyata. Pemain bisa melatih passing, dribbling, and shooting secara interaktif. Latihan bisa menjadi lebih menarik dan efektif. Yang kedua, analisis performa pemain dengan membantu software analisis video seperti Hulk atau Dartfish. Pelatih dapat mengevaluasi gerakan pemain secara detail. Kesalahan teknik bisa diperbaiki dengan lebih cepat. Statistik seperti kecepatan, akurasi, dan posisi dapat dianalisis. Yang ketiga yaitu strategi dan taktik tim. Seperti apa? Ya, seperti aplikasi tactical pad memudahkan pelatih menyusun strategi permainan, menjelaskan formasi secara visual, menganalisis lawan sebelum pertandingan. Yang keempat yaitu teknik dasar futsal. Yang pertama yaitu passing. Passing adalah teknik memberikan bola ke teman satu tim. Jenis-jenis passing yaitu ada 3, yaitu passing kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan passing to mid atau heel pass. Yang kedua yaitu dribbling. Dribbling yaitu menggerakkan bola sambil berlari untuk melewati lawan. Jenis dribbling juga ada 3, yaitu dribbling cepat atau speed dribble. Yang kedua dribble kontrol dekat, close control. Yang ketiga dribbling dengan telapak kaki atau ciri khas futsal. Yang ketiga itu shooting, digunakan untuk mencetak gol. Jenis shooting juga ada 3, yaitu kaki punggung atau power shoot, yang kedua kaki dalam, dan yang ketiga ujung kaki atau toe shoot. Yang terakhir kontrol ball. Kontrol ball yaitu digunakan untuk menerima dan menguasai bola agar tidak lepas. Bagian tubuh yang digunakan untuk kontrol ball itu ada 4, yaitu kaki bagian dalam, bagian luar, telapak kaki, karena itu paling sering digunakan di futsal, dan yang terakhir itu dada untuk bola lambung. Oke, yang kelima yaitu VR dalam latihan futsal. VR dalam latihan futsal ini ada 3. Yang pertama simulasi pertandingan, latihan teknik dasar, dan pengambilan keputusan cepat. Untuk yang pertama itu simulasi pertandingan, yaitu pemain bisa merasakan kondisi seperti serangan balik. Yang kedua situasi 1 lawan 1. Yang ketiga tekanan dari lawan tanpa harus benar-benar bermain di lapangan. Untuk yang kedua yaitu latihan teknik dasar. Teknik yang bisa dilatih dengan VR dengan cara passing, shooting, positioning, semua dilakukan dalam lingkungan virtual dan yang interaktif. Yang terakhir, pengambilan keputusan cepat. VR membantu pemain berpikir lebih cepat, memilih passing, dribbling, atau shooting yang tepat, membaca pergerakan lawan. Oke, yang untuk ke-6 yaitu AR dalam latihan futsal. Itu ada 3, yaitu panduan visual teknik.
Yang kedua, latihan taktik dan formasi. Dan yang terakhir itu feedback secara langsung. Untuk yang pertama, panduan visual teknik, yaitu AR dapat menampilkan arah passing, posisi kaki saat shooting, yang terakhir jalur pergerakan pemain. Yang kedua, latihan taktik formasi. Dengan AR, pelatih bisa menampilkan formasi tim di lapangan, menunjukkan gerakan pemain, mensimulasikan strategi secara real time. Yang terakhir yaitu feedback secara langsung. Saat latihan, AR bisa memberikan koreksi gerakan, penilaian akurasi, dan saran perbaikan. Untuk yang ketujuh yaitu kelebihan VR dan AR. Kelebihan VR itu ada 4, yaitu latihan lebih modern dan menarik, bisa dilakukan kapan saja, simulasi realistis, dan meningkatkan fokus dan reaksi. Untuk kelebihan AR yaitu digunakan secara langsung di lapangan nyata, interaktif dan mudah dipahami. Dan yang ketiga itu membantu visualisasi teknik dan taktik. Untuk yang terakhir itu cocok untuk latihan tim. Oke, selanjutnya ini kekurangan VR dan AR. Untuk kekurangan VR yaitu biaya cukup mahal, membutuhkan perangkat khusus, tidak melatih fisik secara langsung, dan perlu beradaptasi penggunaan. Untuk kegunaan AR yaitu membutuhkan perangkat khusus, masih jarang digunakan di futsal umum, tergantung pada kualitas teknologi, dan terakhir bisa terganggu jika perangkat error. Yang kesembilan yaitu contoh penerapan VR dan AR. Penerapan VR dan AR dalam futsal. Yang pertama itu VR dulu, yaitu simulasi pertandingan virtual. Menggunakan headset seperti Oculus Quest 2, pemain masuk ke dunia virtual lapangan futsal. Yang kedua, menghadapi lawan buatan seperti AI. Yang nomor 3 yaitu melatih situasi seperti buy one atau serangan balik. Contoh, pemain belajar kapan harus passing atau shooting dalam tekanan. Untuk yang kedua, target passing di lapangan itu AR. Dengan AR, misalnya lewat HP atau Microsoft HoloLens, itu seperti muncul titik target di lapangan. Untuk yang kedua itu pemain harus mengumpan tepat ke titik tersebut, melatih akurasi passing. Oke, last yaitu kesimpulan dari PPT yang saya buat. Penggunaan virtual reality and augmented reality yaitu memberikan inovasi besar dalam dunia latihan futsal di era digital. VR memungkinkan pemain berlatih dalam lingkungan virtual sehingga efektif untuk simulasi pertandingan, pengambilan keputusan, dan analitik taktik tanpa harus berada di lapangan. Untuk AR itu membantu pemain berlatih langsung di lapangan nyata dengan tambahan panduan visual seperti arah bola, posisi pemain, dan strategi. Oke, itu sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.